Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Pak Sur, seorang warga desa Sampung Ponorogo pagi hari tanggal 12 Agustus 2025 itu dengan semangat pergi menuju ke area hutan jati di daerah tersebut, di mana dia memiliki beberapa tanaman singkong di sana, dan hari ini waktunya untuk panen singkong. Namun di tengah-tengah beliau akan mencabut pohon singkong miliknya, ujung matanya menangkap sebuah pemandangan mencurigakan di dekatnya. Di bawah pepohonan jati, di atas semak-semak, ada sebuah karung memanjang tampak menutupi sesuatu. Naluri Pak Sur membuatnya bergerak mendekati karung tersebut. Dan ketika beliau singkap, tampak sesosok tubuh tidak bernyawa ada di bawah karung tersebut. Seorang wanita berusia 25-30 tahunan dengan pakaian hanya setengah saja. Pak Sur pun bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Sejenak melupakan panenan singkongnya, beliau memberitahu pamong desa setempat tentang penemuannya itu. Siapakah wanita tersebut dan apa yang telah terjadi kepadanya? Sobat semua, kita simak sebuah kisah kasus dari desa Sampung Ponorogo ini sampai akhir ya. Bapak Agus Suyatno adalah seorang petani kunyit berusia parubaya asal Dusun Panjing Pacitan. Di sebuah rumah sederhana di desa tersebut, beliau tinggal bersama istri dan seorang cucu laki-lakinya yang sudah bersekolah di bangku sekolah dasar. Ibu dari anak laki-laki tersebut adalah anak perempuan yang sangat disayang oleh Pak Agus. Namanya Alip Rahayu Arianti. Kita sebut dengan nama Alip di sini ya sobat. Usianya tahun ini menginjak 30 tahun. Alip tumbuh di lingkungan keluarga petani yang sederhana, tapi keinginannya untuk maju, memperbaiki taraf hidup serta semangat belajarnya cukup tinggi. Maka Alip pun berusaha keras sampai akhirnya bisa lulus sekolah menengah atas, sebuah pencapaian yang cukup baik di lingkungan Alip. Setelah lulus SMA di sekitar tahun 2013 saat usianya 18 tahun, Alip menikah. Dia berharap bisa menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya tersebut. Namun ternyata harapan tinggallah harapan sobat. Alip dan sang suami terus terlibat dalam percekcokan sampai akhirnya setelah melahirkan anak pertamanya seorang laki-laki, Alip pun berpisah dengan suami pertamanya tersebut. Alip membesarkan anak laki-lakinya sendiri kemudian dibantu oleh kedua orang tuanya. Setelah pernikahan pertamanya itu, Alip menikah lagi, namun berpisah lagi. Kemudian menikah lagi untuk ketiga kalinya, tapi harus berpisah lagi. Tidak diperoleh informasi yang pasti apa penyebab dua rumah tangganya tersebut kandas sobat. Dan seolah tidak ada rasa trauma akan pernikahan, di sekitar tahun 2023, Alip menikah siri dengan seorang pria bernama Hartono. Sayangnya sobat, Hartono ini juga pria red flag. Dia memiliki kebiasaan mengkonsumsi miras. Hal ini pun diketahui oleh Pak Agus, ayah dari Alip, dan hati kecil beliau pun sejatinya berat melepas Alip anak perempuannya ke tangan si Hartono. Tapi mau bagaimana lagi ya, Alip sudah dewasa dan sudah berhak menentukan kehidupannya sendiri. Setelah menikah dengan Hartono, Alip tinggal di Purwantoro, Wonogiri. Sementara anak laki-lakinya dia titipkan ke ayahnya di Pacitan. Sebuah keputusan yang tepat sepertinya sobat, mengingat temperamen Hartono yang sering tidak jelas karena kebiasaan minumnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Alip bekerja membanting tulang dari pagi sampai malam hari. Di mana pagi hari dia bekerja di sebuah salon, kemudian malamnya dia bekerja di sebuah tempat karaoke sebagai LC atau LC. Ini juga yang kemudian menjadi bahan konflik di antara Alip dan suaminya. Di mana Alip ini tidak suka dengan kebiasaan minum sang suami, sedangkan sang suami tidak suka dengan pekerjaan sang istri di dunia malam itu tadi. Suasana pernikahan mereka pun sering diwarnai percekcokan.
Sang ayah yang tinggal di Pacitan pun mengetahui hal ini sobat, karena Alip beberapa kali cerita bahwa telah cekcok dengan Hartono dan pernah sekali Alip bercerita bahwa Hartono melakukan KDRT kepadanya. Hati orang tua mana sih yang tenang kalau mendengar kabar semacam itu dari anak? Maka Pak Agus pun sebenarnya tidak ingin memberikan restu ketika Alip dan Hartono berniat meresmikan pernikahan siri mereka. Tapi akhirnya Pak Agus pun luluh melihat keinginan kuat keduanya, sembari berharap jika kelak sudah resmi secara hukum status pernikahan mereka, suasana rumah tangga mereka juga akan membaik. Maka peresmian pernikahan Alip dan Hartono ini pun berlangsung dengan lancar di sekitar bulan April 2025. Semenjak mereka resmi menikah, ada sebuah perubahan yang dirasakan oleh Pak Agus. Alip anaknya jadi semakin jarang pulang. Terakhir pulang ke Pacitan menjenguk anaknya sudah sekitar 2,5 bulan lalu, padahal biasanya lebih sering. Di tengah-tengah harapan untuk bertemu dengan Alip itu, Pak Agus akhirnya mendapatkan sebuah kabar gembira, di mana Alip memberikan kabar bahwa dia akan pulang pertengahan Agustus saat anak laki-lakinya mengikuti acara kemah dalam rangka memperingati Hari Pramuka di sekolahnya. Pak Agus pun tidak sabar menunggu kedatangan Alip. Di tanggal 12 Agustus pagi, Alip memberi kabar, tapi lewat orang lain sobat. Bukan kabar kedatangannya, melainkan kabar kepulangannya. Kepulangan untuk selamanya. Iya sobat, jadi Selasa pagi itu pun menjadi Selasa yang paling menyedihkan bagi Pak Agus dan keluarga. Mereka mendengar bahwa ditemukan sesosok tubuh tidak bernyawa di area hutan jati petak 99 RPH Tulung Ponorogo, tepatnya di Desa Sampung, di mana setelah diidentifikasi di rumah sakit, tubuh tersebut adalah Alip Rahayu Arianti, anak Pak Agus Suyatno. Pak Agus pun segera berangkat ke rumah sakit tempat Alip diidentifikasi. Dan di sana beliau menyampaikan keterangan-keterangan yang beliau ketahui dan siapa yang beliau curigai kepada pihak kepolisian. Saat itu Pak Agus menyampaikan bahwa dia mencurigai Hartono yang menghabisi nyawa Alip karena lelaki tersebut memiliki temperamen yang buruk, punya kebiasaan minum dan pernah meng-KDRT Alip. Cekcok. Ya, kalau cekcok sering, tapi kalau dianiaya itu saya 1 kali itu. Cerita. Masalahnya apa? Ekonomi. Ya pelaku harus ditangkap, harus dihukum. Apalagi tadi pagi setelah mendengar kabar mengenai Alip, Pak Agus pun sempat menghubungi Hartono menantunya. Beliau menanyakan kabar Alip kepada Hartono, tapi pria tersebut menjawab jika dirinya tidak mengetahui apapun mengenai kasus yang menimpa Alip dan dia tidak terlibat apapun di dalamnya. Kemudian setelah panggilan tersebut berakhir, handphone Hartono pun tidak lagi bisa dihubungi oleh Pak Agus. Berbekal kesaksian tersebut dan keterangan dari beberapa saksi yang dekat dengan Alip yang mengetahui buruknya hubungan pernikahan Alip dengan sang suami, petugas kepolisian pun akhirnya memburu keberadaan Hartono. Hanya sekitar 8 jam dari penemuan tubuh Alip, petugas kepolisian bisa mengamankan laki-laki tersebut di rumahnya sendiri. Hartono tidak lagi bisa mengelak seperti saat ditelepon oleh ayah mertua. Dirinya menunduk lesu dan mengakui bahwa benar dialah yang menghabisi nyawa istrinya sendiri sobat. Kita masuk ke kronologi serta motif sesuai pengakuan tersangka ya. Pada tanggal 12 Agustus dini hari sekitar jam 2, Alip menelpon Hartono dan memintanya untuk menjemput di perempatan Somoroto Ponorogo. Setelah itu mereka berdua menuju ke rumah mereka di Wonogiri yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, Alip dan Hartono kembali cekcok. Alip yang berada di boncengan belakang sampai mengeluarkan kata-kata yang merendahkan orang tua Hartono, yaitu mendoakan supaya orang tua Hartono cepat tiada. Sekali lagi ini menurut pengakuan tersangka ya sobat. Oh, nikah sendiri 1,5 tahun. Setelah itu baru nikah resmi baru 4 bulan ya. Maksudnya kenapa? Kurang tahu di siapa korupsi itu? Coba, alasannya apa? Sakit hati dong? Yang tadi saya sampaikan kan? Apa katanya dikatakan apa? Ya, sakit hati dikatakan orang tuanya dikatain sama korban. Akhirnya pelaku sakit hati. Bisa spesifik apa
Kata-kata akomodasi. Kata-katanya yang menyakitkan hati dia. Apa kata-katanya? Coba, gimana? Oh ya, jadi didoain orang tuanya cepat meninggal, itu aja. Jadi pelaku ini sakit hati. Kata-kata itulah yang membuat Hartono tidak lagi bisa menahan emosinya. Dia langsung membelokkan kendaraannya menuju ke sebuah gubuk di dalam hutan Gua Lowo, melewati area yang sangat sepi sobat. Di sanalah Hartono langsung melancarkan aksinya. Dengan cepat dia serangkan tubuh sang istri ke pohon-pohon jati yang ada di sana. Beberapa kali hingga Alif pun lemas. Dan dalam kondisi lemas itu, Hartono menjerat leher sang istri dengan kabel wifi yang katanya dia temukan di sana. Dia jerat kencang sampai akhirnya sang istri tidak lagi bisa bernafas dan kehilangan nyawanya saat itu juga. Setelah itu dia bawa tubuh Alif sekitar sejauh 200 meter dan dia baringkan di atas rerumputan di bawah sebuah pohon. Dia ambil handphone Alif serta jaket Alif, lalu dia tutup tubuh wanita tersebut dengan sebuah karung. Kemudian Hartono pergi meninggalkan lokasi kejadian di sekitar pukul 3 dini hari. Motif pembunuhan itu pelaku sakit hati terhadap korban, karena korban sama pelaku ini kan suami istri. Kesimpulan itu karena korban ada mungkin kata-kata yang menyakiti kepada ibu pelaku. Apakah ada kaitannya dengan proses korban? Bisa jadi salah satunya itu, tapi pada dasarnya penyebab sakit hati itulah yang mengakibatkan pelaku melakukan pembunuhan terhadap korban. Ini sedang direncanakan? Tidak direncanakan, jadi pada saat ketemu ada cekcok, akhirnya terjadi hal tersebut. Dibunuhnya di TKP atau di mana? Di TKP. Tidak lupa Hartono juga sempat membuat alibi dengan mengirimkan pesan ke beberapa teman Alif menggunakan handphone Alif yang berkata bahwa dia diserang oleh beberapa orang yang tengah mabora. Hal ini bertujuan untuk menutupi tindak kejahatannya. Dan tubuh tidak bernyawa Alif pun kemudian ditemukan warga pada pukul 8 pagi, hanya selang 5 jam dari kejadian sobat. Atas tindakannya tersebut, Hartono pun dijerat dengan pasal 338 mengenai pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita doakan bersama ya, semoga Alif Rahayu Arianti binti Agus Suyatno bisa beristirahat dengan tenang sekarang, diampuni segala dosa serta diterima amal ibadahnya. Dan untuk Pak Agus dan keluarga serta anak laki-laki almarhumah, semoga senantiasa diberikan kekuatan juga keikhlasan dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini. Pembunuhan yang terjadi berawal dari salah kata, salah bicara, kalau sesuai keterangan tersangka ya. Cuman untuk masalah kabel wifi, kok bisa sih ada ketemu barang sekecil itu di area hutan di waktu yang gelap? Bagaimana pendapat sobat semua? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.